podcast for curious mind. What's Trending KBR Pagi, siaran pagi radio paling update. Selamat pagi, balik lagi di KBR Pagi, siaran pagi radio paling update bersama Lea Baneza di hari Kamis 22 Februari 2024. Nah, di What's Trending KBR Pagi pastinya Lea mau bahas nih soal Sirekap di mata netizen nih. Nah, kalau kita bahas sebelum hari pemungutan suara yang mulainya tuh tanggal 14 Februari 2024, Komisi Pemilihan Umum KPU udah gembar-gembor nih soal pemanfaatan teknologi di pemilu 2024. Katanya sih, kemajuan teknologi ini mampu mengefektifkan pelaksanaan pemilu yang rumit di Indonesia, mulai dari transparansi penyelenggaraan pemilu dan mengajak partisipasi aktif masyarakat dalam pemilu, hingga pembukaan akses cek DPT secara online. Di sisi lain nih, teknologi ini juga dianggap mampu gitu menjaga integritas pemilu. Tapi setelah penyelenggaraan pemungutan suara nih dan proses perhitungan suara yang masih berjalan lah ya, belum selesai, sistem informasi rekapitulasi elektronik atau Sirekap yang juga mengandalkan teknologi justru mendapat sejumlah kritikan. Nah loh, misalnya Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi Perludem. Nah, Perludem ini menilai kalau KPU belum serius nih atau kurang serius mempersiapkan Sirekap lantaran banyak permasalahan seperti temuan dugaan penggelembungan suara di Pilpres 2024. Padahal proyek pengembangan aplikasi Sirekap ini menghabiskan dana sebesar 3,5 miliar rupiah loh. Wow. Nah, soal ini, Badan Pengawas Pemilu Bawaslu RI juga menekankan bahwa Sirekap KPU bukan penentu hasil pemilu 2024. Penentuan hasil pemilu 2024 tetap berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum, yakni melalui rekapitulasi manual. Nah, gimana nih pendapat soal Sirekap dari netizen yang mungkin ikut-ikutan mengkritik juga nih Sirekap? Kita dengarkan aja ya di box netizen berikut ini. Pertama, @sinxx bongkar kecurangan pemilu. Penggelembungan suara melalui rekap daftar hadir dicocokkan dengan jumlah suara 01, 02, 03 plus golput karena pemilih hadir ke TPS sesuai NIK. @medxx, kami minta pada KPU agar perhitungan Sirekap dibatalkan kembali, dihitung kembali melalui C1 Pleno agar rakyat puas dengan hasil pemilu kita. Siapapun yang menang, tapi KPU harus netral. Lanjut @alxx, itu sih masalah sistem aplikasi Sirekapnya yang bermasalah. Kita tunggu aja real count nanti. Kalau mereka-mereka pendukung 01 dan 03 bilang curang, tinggal kita hitung manual sampai 100 kali kalau bisa. Ke @rsxx, Sirekap TPS-ku justru yang menggendut di 01 dan 03. @mrxx, hitung manual clear. @wnxx, makanya sebelum digunakan, Sirekap ini dikalibrasi dulu. @ronxx, belajar IT dulu ah. Sedangkan @lahxx, secara aturan Sirekap tuh bukan hasil perhitungan pemilu yang sah. Yang sah itu perhitungan manual KPU berjenjang. Kalau kurang puas nanti, di akhir perhitungan KPU berjenjang sampai pusat, silahkan kumpulin bukti gugat di MK. Terakhir @arixx, kasian petugas KPPS banyak yang sakit dan sudah banyak yang meninggal. Menghitung manual itu melelahkan. Menghitung di tengah tensi politik yang tinggi. Kita harus fair, IT jadi solusi. Sebagai sarana mempermudah perhitungan, Sirekap harus disempurnakan dan jadi solusi. What's Trending KBR Pagi, siaran pagi radio paling update. Nah, sebelum kita bahas soal apa sih masalah dari Sirekap ini dan gimana penjelasannya soal sistemnya, kita mau simak dulu komen-komen netizen yang dirangkum sama lead analis Drone Emprit Rizal Nova Mujahid berikut ini.
Bukan cuma perbaikan, tetapi juga disarankan ya sudah pindah saja ke digital. Lalu kalau perbaikan tentu saja ada ya diminta untuk test case-nya lebih baik lagi, cari engineer yang lebih baik kayak gitu. Lalu juga kalau bisa ini ditaruh di dalam negeri, server-servernya tidak di luar negeri. Itu beberapa kritik dan saran-saran yang disampaikan oleh publik. Yang pasti sih Sirekap belum siap dirilis, belum siap dilihat oleh publik kayak gitu. Dan itu menjadi problem ketika dia bisa diakses oleh publik, dirilis, dan angkanya memang banyak kesalahan OCR. Jadi tingkat kepercayaan publik pada Sirekap memang sangat rendah sekali. Kekecewaan ya, bukan kepercayaan. Tingkat kekecewaannya sangat tinggi sekali, tingkat kepercayaannya rendah sekali. Sirekap ini jadi si malakama buat KPU. Meskipun KPU sudah mengakui ada kesalahan gitu ya. Komentar dari Ketua Komisi Pemilihan Umum KPU RI Hasyim Asyari, dia ini mengaku kalau pihaknya mendapatkan banyak sekali keluhan soal sistem informasi rekapitulasi elektronik atau Sirekap. Nggak lupa Hasyim juga mengakui kalau masih ada sederet kekurangan Sirekap dan akan memperbaikinya nih. Banyak sekali kiriman-kiriman baik melalui WA kepada kami maupun unggahan-unggahan di media sosial tentang, terutama ya teman-teman juga pasti mengikuti perkembangannya, kan yang diunggah itu formulir C hasil yang ukuran plano, hasil foto Sirekap. Jadi di TPS itu ada yang ukurannya plano yang besar, itulah yang difoto oleh anggota KPPS menggunakan fungsi foto di dalam aplikasi Sirekap. Itu yang diunggah. Kemudian menggunakan sistem di dalam Sirekap, ada sistem untuk konversi yang membaca formulir tersebut dan kemudian secara otomatis akan muncul angka hitungannya. Nah di situ ada problem ya. Nah oleh karena itu kami di KPU Pusat melalui sistem yang ada itu termonitor daerah mana saja yang antara unggahan formulir C hasilnya dengan yang konversinya salah itu termonitor. Jadi semua yang disampaikan kepada kami melalui WA maupun yang di unggahan media sosial itu pada dasarnya melalui sistem termonitor. Mana yang pas, mana yang tidak, mana yang cocok, mana yang tidak. Dalam situasi ini kan bukan soal sementara ini yang kami ketahui atau yang kami dapatkan laporan itu adalah atau juga respon dari teman-teman jurnalis kepada kami itu adalah formulir yang diunggah itu nampaknya kan dari segi penjumlahan atau penghitungannya belum ada laporan yang salah. Yang salah atau tidak tepat itu kan antara yang diunggah dengan yang dikonversi menjadi angka hitungannya itu. Nah oleh karena itu kami sudah mengetahui dan tentu saja untuk yang penghitungan atau konversi dari yang formulir ke angka-angka penghitungan akan kami koreksi sesegera mungkin. Pada dasarnya begini sekalian, patut kita syukuri bahwa Sirekap ini bisa bekerja. Apa indikatornya? Karena publik kemudian bisa melaporkan pada KPU. Kalau Sirekap nggak bekerja, nggak mungkin ada orang bisa lapor, bisa mengetahui. Teman-teman bisa mengetahui bahwa publikasi formulir C hasil yang diunggah dengan konversinya salah itu gara-gara bisa mengakses Sirekap kan. Oleh karena itu patut kita syukuri ada Sirekap yang bisa mengunggah itu dan kemudian hasil penghitungan di TPS bisa diketahui oleh publik. Jadi nggak ada yang sembunyi-sembunyi, nggak ada yang diam-diam, tapi semuanya kita publikasikan apa adanya. Sehingga katakanlah misalkan ada formulir C hasil plano yang diunggah, ada yang salah hitung atau salah tulis, nanti juga akan kita koreksi. Nah koreksinya kalau untuk yang formulir ya, kalau ada yang salah hitung atau salah jumlah atau salah tulis, itu nanti akan dikoreksi melalui mekanisme rekapitulasi di tingkat kecamatan. Dan nanti formulir hasil rekapitulasi tingkat kecamatan, formulir D, itu juga akan diunggah di dalam Sirekap. Sehingga nanti siapapun bisa ngecek ulang apakah formulir-formulir yang katakanlah sekiranya atau seandainya ditemukan yang salah hitung atau salah tulis sudah dikoreksi atau belum di mekanisme rekapitulasi di tingkat kecamatan. Namun demikian untuk yang katakanlah sebagai sistem tidak tepat ketika membaca formulir kemudian dikonversi menjadi perolehan suara itu tentu kami akan segera lakukan koreksi. Tapi publikasi formulir C hasil akan kita lanjutkan terus supaya apa? Publik mengetahui terus-menerus sampai batas akhir dalam arti
formulir C hasil yang ukurannya plano itu bisa diunggah semua dan diketahui oleh semua pihak. Jadi teman-teman jurnalis, para pemilih, para peserta pemilu bisa mengakses itu melalui link website yang kita siapkan, bisa dibaca di tingkat TPS dan kemudian bisa di-download, sehingga boleh dikatakan ya alhamdulillah patut kita syukuri Sirekap berjalan. Sekali lagi, kalau tidak ada Sirekap tentu situasinya gelap, tidak bisa kita ketahui perolehan suara sesungguhnya berapa yang kemudian ditulis di dalam formulir dan kemudian diunggah ke Sirekap. Bahwa ada kelemahan-kelemahan tentu kami akan segera koreksi, dan kami mohon maaf kalau hasil pembacaannya kurang sempurna dan menimbulkan publikasi hitungan maksudnya konversi dari formulir ke hitungan belum sesuai. Sektor supermarket di Inggris memperingatkan warganya soal kemungkinan krisis atau kurangnya pasokan teh, lantaran terjadi gangguan pengiriman di Laut Merah. Krisis teh terlihat setelah adanya gangguan sementara pada beberapa lini produk teh hitam dan beberapa produk teh rasa. Tak hanya terjadi pada komoditas teh, peringatan serupa juga dikeluarkan pengecer pakaian setelah milisi Houthi yang bersekutu dengan Iran mulai menyerang kapal-kapal yang melintas di sekitar Laut Merah. Dikabarkan, serangan ini memperlambat perdagangan antar Asia dan Eropa. Peneliti di Korea Selatan berinovasi soal nasi, bukan kimbap atau kimchi bokumbap ya, tapi temuan nasi hibrida yang mengandung daging sapi. Nasi ini tercipta dari hasil budidaya makanan pokok, di mana daging sapi dikembangkan untuk melapisi butiran beras. Jadi sebelumnya peneliti mengembangkan sel-sel hewani untuk diolah dan melapisi butiran beras di laboratorium. Tujuan penelitian ini menurunkan jejak karbon, lantaran jejak karbon nasi dinilai lebih rendah dan mampu menghemat sumber daya kalau dibandingkan sapi tradisional. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengesahkan perundang-undangan yang mengatur penggunaan ganja untuk tujuan medis. Aturan ini dikeluarkan di tengah perang antara Ukraina-Rusia. Zelensky berharap pelegalan ganja untuk keperluan medis mampu membantu tentara Ukraina dan warga sipil yang membutuhkan perawatan, khususnya kasus-kasus pasca trauma. Meskipun aturan penggunaan ganja sudah dikeluarkan, Ukraina masih mengandalkan impor produk-produk bahan dasar ganja medis, sebab pengembangan ganja sebagai tanaman obat memerlukan waktu. What's Trending KBR Pagi, siaran pagi radio paling update. Nah, nggak cuma ngomongin soal gimana sih netizen melihat Sirekap ini, tapi kita juga mau cari tahu nih, seperti apa sih sistem yang berjalan di Sirekap ini? Apa kelemahannya sampai menuai berbagai komentar negatif dari netizen plus 62? Kita obrolin bareng pakar keamanan cyber dari Vaksin.com, Alphonse Tanujaya. Oke, Pak, melihat persoalan ini, apa aja sih kelemahan dari Sirekap ini? Oke, ini kita ngomong soal aplikasinya, kita nggak ngomong soal legalitas ya, karena Sirekap ini juga tidak merupakan hasil penentuan hasil pemilu yang sah, karena hasil pemilu yang sah itu kan dari rekap dari KPU kan. Kalau dari sisi teknis, Sirekap itu kan menggunakan OCR dan OMR. OCR itu Optical Character Recognition, OMR itu Optical Mark Recognition. Jadi merupakan cara otomatis dari program komputer untuk mengenali karakter untuk dituangkan ke dalam data gitu. Nah, OCR itu tidak ada yang sempurna, tidak ada OCR yang 100% sempurna gitu loh. Jadi ada tingkat errornya. Nah, tingkat errornya ini yang kita lihat apakah ini wajar apa enggak gitu loh. Kalau kami punya catatan bahwa kalau kamu bisa lihat data yang saya berikan, jadi kesalahan ketidaksinkronan Sirekap dengan data yang sebenarnya yang sudah dikumpulkan oleh organisasi independen ya. Jadi ada organisasi yang saya berikan di Twitter itu Gilang Rata, itu dia adalah QC dari pemilu ya. Jadi itu pihak ketiga yang independen. Nah, seberapa besar nih Pak kesalahannya? Ada catatan nggak mungkin? Kesalahannya sampai hari ini lebih kurang 600 lebih dari seluruh Indonesia, ya kan? Nah, kalau dilihat dari 600 lebih kesalahan, lalu apa yang diupload? Yang diupload itu 800.000 TPS. Kalau tiap TPS saya katakan upload 5 dokumen, itu 4 juta dokumen diupload ke KPU gitu loh. Nah, jadi
itu 1% pun nggak nyampe gitu loh, 0,000 sekian persen gitu loh. Jadi itu kesalahan OCR. Jadi ibaratnya secara teknis, secara jumlah terhadap total upload itu dari jumlah memang itu kesalahan OCR. Kalau katakan dari 4 juta upload 1% aja, itu harusnya kan adanya 4.400.000, 40.000 yang salah. Ini baru 600 gitu sebagai gambaran, ya kan. Nah jadi itu catatan pertama. Catatan kedua yang perlu kita lihat adalah dari kesalahan itu, apakah ada desain, ada grand design untuk memenangkan salah satu paslon. Itu kan paling penting. Kalau kesalahan OCR itu kesalahan mesin, harusnya terjadinya merata kan. Tidak hanya pada satu paslon, tapi terjadi pada 3 paslon. Nah, silakan kamu cek dokumennya, itu merata di semua paslon. Jadi semuanya mendapatkan penggelembungan suara, bukan hanya paslon tertentu yang dapat penggelembungan, paslon lain mendapatkan pengurangan gitu kan. Itu perlu dicurigai, tetapi hal itu tidak terjadi. Jadi semua paslon mendapatkan penggelembungan suara. Jadi dapat ditepis bahwa terjadi kesengajaan untuk memenangkan salah satu paslon tertentu. Kira-kira seperti itu gambarannya. Terus kesalahan dari Optical Mark Recognition OMR dan Optical Character Recognition OCR itu apa Pak yang tadi sempat dimention? Ya yang nggak bisa baca, apakah karena medianya kurang baik, misalnya fotonya kurang jelas. Kenapa foto kurang jelas? Oh kameranya buram, kameranya nggak. Kan kamera petugas TPS itu beda-beda. Ada yang handphone Cina, handphone murah, kamera murah, ada yang kamera bagus, kamera ini. Itu pertama. Yang kedua, ada yang dokumennya kelipat-lipat gitu loh. Ada yang tulisannya nggak jelas, ada yang internetnya nggak bagus, lagi upload terputus atau apa. Seperti itu yang mengakibatkan kesalahan kemungkinannya. Ada kemungkinan lain lagi dan salah satu TPS di mana ada angka 117 kok jadi 617 gitu. Nah itu memang aneh gitu loh. Itu salahnya di mana? Kalau kita lihat dari proses uploadnya, kemungkinan ketika dilakukan koreksi, petugasnya TPS yang melakukan koreksi itu salah koreksi. 1, dia ketik 6, sehingga ketika terkoreksi, koreksinya salah, malah terekam gitu loh. Itu kemungkinan-kemungkinannya. Kemungkinan lainnya dia sengaja masukin gitu loh. Tapi itu kan harus dibuktikan ya. Kita nggak bisa menuduh tanpa bukti dan hal lainnya. Artinya perlu perbaikan seperti apa nih? Kalau sekarang kan udah terlambat. Kalau mau memperbaiki APK ya udah terlambat kan gitu loh. Tetapi kita bisa belajar dari sini untuk kedepannya. Nanti kan ada pilkada, ada penggunaan untuk KPU yang lainnya ya kan. Jadi banyak yang bisa dilakukan. Yang pertama, untuk tabulasi, untuk penampilan di Sirekap ini, dibuatlah sedikit pintar Sirekapnya. Jadi di mana harusnya kan misalnya gini, ada calon A, B, C gitu ya, terus ada totalnya. Kan lucu kalau ada yang suara total lebih kecil daripada suara salah satu calon. Itu kan lucu gitu loh, nggak logis kan. Jadi suara total 220, suara salah satu calon ada yang 617 karena salah masuk tadi kan. Harusnya sistem Sirekap ini sedikit pintar dong gitu loh. Loh ini kenapa suara total lebih kecil dari suara salah satu paslon? Ini pasti ada yang salah. Jadi ketika upload kita mau masuk, dicek, oh ini tidak sesuai dengan logik. Pinggirin dulu, masuk ke bagian tim verifikasi. Oh ini ada yang salah, ya kan? Nah itu cara-cara standar, ada cara yang lebih cerdas lagi. Misalnya dihubungkan dengan database logistik KPU. KPU kan punya tiap TPS itu surat-suaranya berapa. TPS ini surat 220, TPS ini surat 250, TPS ini surat-surat berapa gitu. Nah jadi harusnya kalau sistem yang pintar itu, waktu diupload sebelum ditampilkan, dia cek dulu sama database-nya. Ini dapatnya kertas suaranya aja maksimal 200 gitu. Kenapa suaranya bisa 400? Ya langsung pinggir lagi gitu kan. Dengan alasan kotak suara, surat suara dikasih segini, kenapa munculnya segini. Nah, seperti ini bisa mencegah terjadinya kesalahan optical atau human error dan bisa membuat masyarakat jadi curiga kan. Tapi kalau dari sisi keamanan, misalnya kita ngomongin keamanan ya Pak ya, Sirekap ini mudah diretas nggak sih Pak? Ya kalau misalnya untuk diretas atau tidak, semua aplikasi itu rentan untuk diretas ya kan. Tetapi kalau kita lihat logikanya, logika simpel ya, kalau memang Sirekap ini rentan untuk diretas, itu kan di KPU, di Sirekap ini kan menampilkan hasil scan dalam
bentuk grafik dan dalam bentuk angka, lalu di bawahnya ada dokumen pendukungnya kan. Kalau yang terjadi kan hasil scan yang ditampilkan angkanya itu tidak sesuai dengan dokumen pendukung. Kalau memang ada yang ingin meretas, kadang ada kesengajaan untuk mengubah hasil, ya lucu aja, agak bodoh memikirkan manusia sebodoh itu untuk percaya bahwa jelas-jelas terang benderang bahwa hasil scan-nya ada di sana. Orang kalau ngelihat nggak percaya kan tinggal dilihat di bawahnya gitu loh. Jadi menurut saya agak janggal kalau saya bilang ini ada kesengajaan. Ini dari sisi kan KPU ada transparansinya sehingga itu bisa dipercaya karena loh ya kita lihat nih dokumennya. Kalau salah ya memang kesalahan sistem atau human error atau apa gitu kan. Poin kedua adalah kan banyak juga organisasi independen melakukan pengawasan di luar KPU. Jadi contohnya ada RG, ya kan? Jadi masyarakat bisa crowdsourcing. Tiap TPS habis lihat itu C1 kan boleh difoto. Itu legal ya. Foto dikumpulkan ke kawalpemilu.org. Jalurnya berbeda dengan Sirekap gitu kan. Nah, jadi TPS-nya sama kan ketahuan kota mana, kabupaten, kecamatan mana, kelurahan mana, TPS berapa gitu. Itu kan yang dibandingkan gitu loh. Gimana logikanya bisa terjadi manipulasi data? Itu nggak mungkin gitu loh. Kontrolnya sangat kuat oleh pihak ketiga dan masyarakat. Masyarakat juga nggak mau kan suaranya yang berharga ini disalahgunakan atau kecuali kalau pencoblosannya itu elektronik. Nah itu akan menjadi pertanyaan besar. Maka saya bilang hati-hati, jangan sekali-kali elektronik dulu deh, ini sensitif gitu loh. Oh, nggak ada lah dalam sejarah pemilu Indonesia yang kalah itu ngaku tuh nggak ada. Selalu yang kalah bilang curang kan. Ya itulah yang selalu terjadi. Makanya sebaiknya pencoblosan jangan elektronik. Nah masyarakat akan langsung percaya ini nggak benar nih. Ini pasti dicurangin elektroniknya gitu. Ya, kira-kira begitu. Terima kasih, itu tadi pakar keamanan cyber dari Vaksin.com, Alphonse Tanujaya. WhatsApp Indonesia. WhatsApp Indonesia kita mulai dari Jakarta. PT Kereta Api Indonesia (KAI) menanggapi viralnya penggunaan fasilitas stop kontak atau colokan listrik di setiap kursi kereta api untuk menanak nasi. PT KAI mengingatkan, penumpang kereta hanya diperbolehkan menggunakan stop kontak untuk mengisi daya gawai seperti handphone, tablet, atau laptop. Sedangkan untuk keperluan lainnya tidak diperkenankan, lantaran bakal mengganggu pengguna lainnya dan membahayakan keselamatan perjalanan kereta api. Selain itu, penggunaan listrik secara berlebihan dalam waktu bersamaan dikatakan mampu mengganggu fungsi kelistrikan kereta api. Belakangan viral video-video penggunaan colokan listrik di kereta api untuk menanak nasi, kipas portable yang digantung di atas kursi penumpang, hingga catokan rambut. Selanjutnya mampir Ambon, Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN melihat potensi pengembangan ekonomi biru di Ambon, mulai dari luas lautnya, kekayaan sumber daya kelautan, dan perikanan yang melimpah. Melansir Antara News, Wakil Kepala BRIN, Prof. Amarullah Oktavian menganggap sumber daya laut sebagai masa depan manusia, lantaran ada potensi besar di dalamnya. Saat ini, kota Ambon juga sedang dikembangkan oleh Kampung Nelayan Pintar pada sentra lobster dan tuna sebagai komoditas utama demi meningkatkan perekonomian masyarakat. Hal ini seiringan dengan misi pemerintah Provinsi Maluku, yaitu pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan. Di samping itu, BRIN juga melihat keunggulan komparatif dan inovatif Ambon sebagai subjek riset ekonomi biru karena 92,4% luas lautannya mengandung potensi sumber daya kelautan yang kaya. Terakhir ke Pulau Dewata, baru sepekan penerapan biaya retribusi wisatawan mancanegara, Dinas Pariwisata Dispar Bali mencatat penghasilan lebih dari 9 miliar rupiah. Uang ini dihasilkan dari kedatangan 60 ribuan wisatawan asing yang datang ke Bali sejak penerapan aturan. Kepala Dispar Bali, Jok Bagus Pemayun memastikan, pungutan retribusi ini bakal masuk ke kas daerah dan penggunaannya diatur berdasarkan mekanisme APBD oleh Bapeda Bali.
Sebelumnya, 14 Februari 2024, pemerintah Provinsi Bali menerapkan pungutan bagi wisatawan mancanegara yang datang ke wilayahnya. Biaya sebesar Rp150.000 dikenakan kepada Wisman untuk keperluan menjaga lingkungan hidup dan pelestarian kebudayaan di Bali. Demikian WhatsApp Indonesia hari ini. Terima kasih ya sudah mendengarkan What's Trending KBR Pagi. Jangan lupa terus dengarkan podcast What's Trending di kbrprime.id dan aplikasi mendengarkan podcast lainnya. Lea Baneza pamit, stay safe and happy. Bye-bye. What's Trending KBR Pagi, siaran pagi radio paling update.